tadi informasi yang telah disampaikan oleh Mbak Novi. Untuk lebih lanjut nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya Mbak Novi ya. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kita akan masuk ke pilar yang ketiga ya. Ini mengenai digital culture, dan pilar ketiga ini akan dibawakan oleh Mas Yoga Regawa Indra dari UMKM Mart dan HDG Team. Silakan Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima, terima kasih buat pembicara pertama Mas Panji dan Mbak Novi ya. Sebetulnya sudah sangat detail ya bagaimana keterangan dari saya sampai kehabisan bahan ini buat jadi pembicara ketiga apa yang harus disampaikan dari Akang yang ganteng ini sama yang kalau Mas Eka kayaknya kita sudah beberapa kali ya ketemu di satu frame Mas Eka. Untuk kali ini mungkin yang pertama membahas sangat detail dari sisi yang tentang bagaimana keamanan data pribadi ini. Saya mencoba minta izin untuk share sebentar. Baik, sebelum dimulai Mas Yoga, saya izin mengingatkan waktunya seperti biasa 20 menit dan nanti di 5 menit terakhir saya akan ingatkan. Terima kasih. Yang mau saya bahas tadi dari good boy dan good girl di pembicara 1-2 saya mencoba untuk dari sisi bad boy-nya ya. Bagaimana kita bisa menjaga atau mengamankan data diri kita. Jadilah bad boy, amankan data diri Anda sekarang. Lanjut. Yang standar ya, ruang digital itu ruang baru, cara interaksi baru atau budaya baru di mana interaksi banyak banyak medianya, dari mulai ada sosial media, ada chat, ada video, ada aplikasi, ada game, marketplace, e-money dan lain-lain. Lanjut. Perilaku digital membentuk perilaku keseharian dan sebaliknya. Jadi biasanya sebetulnya tipe kita di hari-hari biasanya hampir mirip. Ketika misalnya kita tipe yang tukang rumpi, biasanya di digital juga ya sama lah. Tukang rumpi, kurang lebih seperti itulah. Jadi tipe kita sehari-hari atau sebaliknya ketika kita terkondisikan untuk membahas sesuatu di digital, di dunia nyata juga biasanya ke bawah-bawah. Kita adalah kita yang kita baca, kita klik, kita pelototi, kita beli, kita create, dan kita share. Jadi profile, kalau kata Mbak Novi tadi, profile, pembicara satu juga pernah membahas, profiling kita itu sebetulnya akhirnya gampang terdetek atau bisa dikumpulkan dengan cepat oleh korporasi-korporasi besar. Sepintas tentang mindset offline versus mindset online. Kalau di offline dulu kita sekolah keren, gitu kan. Kalau sekarang mungkin bacaan keren. Kalau dulu tinggal di kota, sekarang beralih menjadi digital nomad. Kerja di kantor besar itu jadi impian banyak orang. Saat ini orang nongkrong di kafe, di tempat wisata, atau di kamar saja bisa bekerja dan menghasilkan rupiah yang cukup besar. Sukses di lokal menjadi sukses di level global. Pemimpin formal berubah menjadi penguasa digital. Pengarahan beralih menjadi trending topik. Orang tidak suka lagi dengan pengarahan, tapi mencari trending topik hari ini apa, mau trend tweet, mau trend YouTube, atau di mana punya platform-platform yang memang ada trending topik. Tokoh tradisional beralih sekarang menjadi opinion leader atau influencer. Jadi suara tokoh tradisional itu sekarang menjadi sayup-sayup semakin tidak terdengar. Influencer yang lebih gagah perkasa, didengar banyak orang, bisa mempengaruhi banyak orang. Government mungkin agak berimbang dengan netizen movement. Jadi tetap saja government butuh netizen. Clue-nya di sini, kita tidak bisa menghindari terdeteksi jejak digital kita. Nah, tapi kita tetap bisa menjaga data pribadi kita. Karena jejak digital, jangankan yang tersurat, yang tersirat saja datanya dikumpulkan. Tadi pembicara pertama Mas Panji sudah bilang ya, detail misalnya lamanya kita menonton, apa yang ditonton, tanpa kita sadari itu datanya sudah diambil. Ketika kita on gadget kita, nonton apa, lamanya berapa, apa kesukaan kita itu tanpa kita sadari. Kita belum nulis status, kita belum ngomong apa-apa, kita belum cerita apa-apa. Nah, karena korporasi digital raksasa itu serba otomatis. Saat mengumpulkan data, tadi ada pembicara pertama membahas detail bagaimana cara mereka mengumpulkan data, tapi mereka sangat anti dan tidak suka jika kita melakukan sesuatu yang otomatis juga. Kita ini objek, harus jadi objek, tidak boleh jadi subjek.
Jadi kalau kita misalnya zaman dulu ya, di 2009, 2010 sampai 2011 lagi zamannya otomatis generate konten, bagaimana kita menulis blog, menulis website bisa otomatis, misalnya ratusan blog atau bahkan ribuan blog hanya dengan beberapa klik, kita tinggal nonton saja. Itu sekarang sudah tidak laku lagi. Atau Tweetbot. Jadi harus selalu update cara kita mau Tweetbot, Epicbot dan sejenisnya, pasti para ahli mereka korporasi akan menghajar, nge-banned atau nge-indeks dari mesin pencari karena akan mengurangi validitas data yang mereka butuhkan. Salah satu contoh manipulasi gagal suggest, trending topic dan sejenisnya itu tadi ada Tweetbot. Dipersempit agar tidak terjadi data yang tidak akurat dari pengumpulan data yang bernilai. Saya kasih contoh sepintas, kalau teman-teman searching Edi Baskoro Yudhoyono muda jujur peduli rakyat, ini bukan ngobrol politis ya, tapi lebih ke ini buktinya ketika Google Suggest itu lari ke politik supaya ketika orang nyari nama ini muncul muda Suggest ya, cerdas, jujur atau peduli rakyat. Nah, sebaliknya ada Mas Kang Rusdi Jaina, kalau tidak salah mantan Gubernur Riau juga, ada Rusdi Jaina sang visioner. Tulisan-tulisan ini sebetulnya bukan tulisan real, bukan tulisan alami, tapi dipertandingkan di pertandingan search engine optimization. Jadi ada ribuan orang menulis dengan judul yang sama, ini akan berubah Google Suggest. Sehingga orang yang tidak tahu ketika searching produk apa misalnya, produk terbaik, anggaplah misalnya cowok terganteng di Garut. Kita bisa nulis ribuan orang Garut, saya kondisikan untuk menulis Yogar Gawindra, cowok terganteng di Garut. Suggest-nya ketika nulis Yogar Gawindra akan munculnya cowok paling ganteng, cowok ganteng di Garut, kurang lebih seperti itu. Ini Google Suggest yang tidak disukai karena dimanipulasi. Jadi Google itu bukan segalanya, karena hal-hal seperti ini masih bisa dilakukan ya. Nah, ini berbicara budaya. Budaya orang Indonesia itu budaya kepo, berlebihan, atau penasaran berlebihan. Pancingan paling banyak makan korban di FB. Saya kasih bayangan, misalnya ada beberapa game-game atau gimmick seperti apa wajah Anda sekian tahun yang akan datang, apa pekerjaan yang cocok buat Anda, biasanya ada profil untuk akses ke data pribadi kita. Nah, copywriting-nya keren-keren. Jadi bahasa rayuannya luar biasa, yang ketika dilirik bikin penasaran dan dipraktekkan bikin ketagihan. Otomatis share biasanya di lini masa kita dan memancing orang lain melakukan hal yang sama. Nah, ini biasanya kita kalau nggak tahan ingin mencoba, pakailah akun fake untuk hal seperti itu. Karena kita lihat, ih lucu, ih keren gitu. Nah, biasanya pancingan-pancingan seperti itu, walaupun mereka tidak langsung hacking atau melakukan hal yang tidak baik, tapi minimalnya data pribadi kita mereka bisa ambil. Ini yang harus kita waspadai. Jangan terlalu kepo berlebihan atau penasaran berlebihan. Tadi saya membahas di awal kenapa harus jadi bad boy, karena biasanya kejahatan itu one step ahead. Kalau kejahatan yang sudah tertulis modus operandinya, yang sudah banyak terjadi, itu biasanya sudah tidak asik lagi buat para penjahat, karena risikonya orang sudah paham. Nah, jadi tingkatkan SDDS, sumber daya diri sendiri. Tanpa ada sumber daya manusia, pelaku kejahatan selalu berkembang dan akan selalu selangkah ke depan. Bagaimana kita membayangkan bukan menjadi penjahat ya, ibarat beginilah, dokter ahli pembunuhan kan tidak harus membunuh dulu. Tapi dia, atau detektif ahli pembunuhan, dia paham feature in killer mind gitu. Kepala orang yang membunuh itu langkahnya seperti apa, polanya kayak gimana, pasti ada pola. Penjahat selalu mempunyai modus operandi baru, dibutuhkan pengalaman dan feeling yang terasa. Ibarat Anda bertemu seorang, nah ini di kehidupan nyata ya, misalnya dia judes, dia playboy, dia galak, sebetulnya saya yakin hanya dalam lirikan saja kita bisa paham, kayaknya nih guru galak, biasanya tidak jauh dari feeling kita. Kayaknya nih cowok playboy gitu kan. Hanya satu lirikan saja dari lirikan matanya atau cara dia bicara satu dua kata, kita bisa pahami itu. Nah, pola penipu, pola penjahat dan sejenisnya tidak bisa menghindar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan ada cap yang menempel. Baik cara pendekatan bersirah-sirah berpecah kibul, misalnya dari cara mereka ngechat atau cara bicara dan intonasi. Mungkin teman-teman sering melihat ya ada rekaman-rekaman para penipu per telepon, mirip-mirip suaranya, padahal orangnya beda-beda. Tapi gaya bicara, gaya pendekatan, gaya menekan, terus pola-polanya itu hampir mirip-mirip lah. Sebetulnya kalau tanpa dipelajari juga, lirik dikit, sebetulnya kita sedikit banyak paham lah hal-hal seperti itu. Oke, nah tadi lari ke data pribadi. Sebetulnya data pribadi ini saya berbicara ini, saya tadi screenshot di HP saya karena kebetulan terburu-buru saya jagain ibu saya datang ke sini ini. Nah, di email saya kurang lebih ada seperti ini. Ini sebelah kiri ada Google email saya, ada EP itu ada Facebook saya. Kebetulan saya nge-keep Facebooknya Kang Diki Chandra, ada Mama Pengusaha, Penrialicis, Game Online, dari Tour Guide, Job Coding, dan lain-lain.
Nah, sebelah sininya lagi itu IG saya, ada Bako Bunga Tanjung, supplier madu asli, dan lain-lain. Bayang ya. Jadi saya harus menjaga sekian banyak akun. Bukan hanya data pribadi, tapi data klien-klien atau data orang-orang yang kita keep, dan di satu handphone ini memang butuh sesuatu lain. Hampir semua akun saya tidak ada nama pribadi, hampir semua ya, kecuali LinkedIn dan Facebook. Kenapa Facebook saya ganti nama pribadi? Karena ada hal unik waktu itu, ada teman saya dari luar kota mau datang ke Garut, dia sudah berteman dengan saya sekitar 2 tahunan lebih, dan dia minta ketemu, difasilitasi ketemu dengan Kang Kopi Tozi, katanya. Padahal orangnya ini juga, jadi akhirnya di Facebook saya ganti nama pribadi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Hampir semua login account ini memakai, saya pasti catat, karena tidak ada password yang bisa dihafal, hanya beberapa saja yang bisa dihafal. Jadi saya pasti catat detail dan pakai Google atau authenticator ya, pakai Google Authenticator untuk semua login, mau Facebook, mau email, itu keamanan data-data dari data yang ada di handphone saya. Misalnya ada beberapa password, saya tidak password yang berhubungan dengan kehidupan saya, nama saya, tanggal lahir, atau kota saya, tidak. Misalnya dari kode-kode seperti FCKGW, RN2, RKT 836W, 78 sejenisnya, dan itu tidak mungkin tidak saya catat, karena saya akan lupa dari satu akun ke orang lainnya pasti dibedakan. Lanjut lagi. Tadi yang bukan hacking, sebetulnya clearing atau hal-hal yang berbau mau melakukan kejahatan. Kalau perusahaan korporasi sebetulnya mereka tidak bukan kejahatan, tapi mengumpulkan data untuk hal yang bisnis. Nah, kalau yang berbau kejahatan biasanya mereka memancing atau menggoda, memaksa kita melakukan sesuatu. Phishing itu biasanya dengan dua pilihan sama, ancaman, misalnya tahu-tahu handphone kita ada tulisan terkena virus, biasanya kita klik gitu ya, ancaman risiko terkena virus dan sejenisnya, atau ada yang menawarkan peluang, dimanapun itu, mau Facebook, mau handphone kita, ada Riwe, Nadia, sangat bantuan UMKM ramai, ada bantuan UMKM yang phishing ya, yang tidak asli. Kasus Baim banyak bagi-bagi, tiba-tiba ada siaran langsung, kasih hadiah, hal seperti itu biasanya sebagai celah, gitu kan, yang kepikiran sama bad boy dibanding good boy, biasanya ada celah, oh ini kayaknya bisa dijadiin lahan menipu nih, biasanya seperti itu ya. Termasuk Baim sudah baik-baik berbagi uang, misalnya berbagi apa, direkam terus disiaran langsung kan. Nah, ini yang unik, mereka melakukan siaran langsung. Kadang orang-orang yang awam itu melihat, kok Baimnya siaran langsung, ini pasti asli gitu kan, padahal kan siaran langsung yang tidak langsung gitu. Jadi kemarin sempat ketangkap ya kasus untuk penipuan dengan modus operandi seperti itu. Cara paling mudah mengamankan diri Anda sebetulnya sederhana. Hilangkan kepenasaran tanpa mencoba dan hapus budaya kepo berlebihan. Anda bisa lihat mungkin Facebook saya belum pernah bercerita, aduh, gimana ya diomelin bini terus, itu hal yang personal, hal yang pribadi, itu bukan untuk dibagi di online, bukan untuk dibagi dimanapun sebetulnya. Kalau mau ya ditelan sendiri, atau kalau tidak kuat tertulis jari, walaupun ini sudah bukan zamannya, tapi kalau sudah kita up, walaupun close friend, ada yang screenshot dan sebagainya, itu bukan rahasia lagi, itu sesuatu yang personal, apalagi idealisme, keyakinan, bukan untuk dibagi-bagi, telan sajalah sendiri. Kita hanya berbagi ide, berbagi cerita, berbagi sesuatu yang positif, berbagi sesuatu yang berguna buat orang lain. Tapi hal seperti itu. Budaya kepo berlebihan maksudnya kalau kita iklan FBA, Indonesia itu pasti sering boncos, karena orang Indonesia itu mayoritas dia like tanpa like. Maksud saya dia menyukai sesuatu tanpa dilihat, tanpa dibaca, tanpa didalami. Jadi main like gitu. Atau komen tanpa mikir dulu, komen saja komen. Berbeda mungkin dengan di negara-negara lain, bagaimana nilai like itu bernilai, karena like itu real like, itu suka dengan sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita upload, mau foto atau misalnya video-video pendek yang kita upload. Oke, kurang lebih seperti itu bayangan dari saya untuk bagaimana menjaga data pribadi kita. Sepertinya data pribadi ini tidak bisa menghindar dari jejak digital. Kita tidak bisa menghindar dari pengumpulan data. Kita lagi begini saja, ini mungkin ada teman-teman yang rekam, terus nanti diupload, kan tidak bisa menghindar ya. Nama kita siapa, alamat kita di mana. Tapi bagaimana menghindari login kita aman, terus tidak gampang untuk terpancing melakukan sesuatu yang nggak penting lah buat kita. Misalnya hal-hal kayak tadi ya, hal-hal yang kalau di Indonesia kan laku, misalnya sebut amin atau kasih komen 1, 2, itu di Indonesia
Dan saya pernah melakukannya untuk memancing itu, dicoba, dibedakan antara orang luar sama orang kita itu jauh banget. Orang kita bisa ribuan orang yang tertipu dengan hal itu, ketika kita berusaha mengumpulkan data, orang luar itu kita udah ngeluarin dana besar untuk FBN itu, yang ketipu ya 2-3 orang lah, mungkin usianya juga nggak tahu berapa gitu. Mungkin itu yang bisa dijadikan kesimpulan di dalam pembicaraan kali ini sebagai pembicara ketiga dalam kultur atau budaya. Kurang lebih seperti itu Mbak Bima, silahkan dilanjut lagi. Mudah-mudahan saya tidak over waktu ya, atau tidak kecepatan. Tadi takutnya over waktu, saya ngomong terlalu cepat. Okay. Baik, aman. Terima kasih banyak Mas Yoga Regawa Indra dari UMKM Mart dan juga HDG Team yang sudah berbagi mengenai digital culture, tentang gimana kita harus mengamankan data-data pribadi dan juga tentunya mengenai rekam jejak digital tadi. Dan kita lanjutkan, berikutnya adalah pilar keempat. Di pilar keempat ini mengenai digital safety. Dan digital safety